Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas mata kuliah statistika. Perkenalkan, nama saya adalah Hasta Heran Asma, STMM. Dan di Universitas Nusa Mandiri ini saya mengajar antara lain statistika. Ini email saya ada di hastaheranasma@gmail.com, atau kalau di kampus Nusa Mandiri ini hasta.faisa@nusamandiri.ac.id. Kita langsung masuk ke materi. Nah, pada pertemuan satu ini kita akan membahas mengenai statistika dan penyajian data. Di sini pengertian statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Dan dalam arti sempit, statistika adalah data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Nah, dalam bidang studi statistik ini ada dua bagian utama, yaitu statistik deskriptif dan inferensi. Kalau untuk deskriptif ini kurang lebih bayangannya seperti ini. Deskriptif itu adalah penggambaran ya, atau deskripsi ya, dari hasil statistika deskriptif ini outputnya itu adalah untuk menggambarkan sesuatu. Jadi penyajian datanya dapat memberikan gambaran sesuatu. Misalnya kita membuat grafik struktur pendudukan misalnya di sebuah desa. Dari grafik kependudukan itu orang akan dapat melihat gambaran di desa ini, apakah usia produktif misalnya lebih banyak daripada usia non produktif misalnya, kayak gitu. Jadi dari apa yang kita sajikan di statistika deskriptif ini, orang dapat melihat atau orang dapat mendapatkan bayangan tentang gambaran sesuatu, kondisi, apakah itu di perusahaan, apakah itu di suatu daerah, ataukah itu di pemerintahan atau di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian statistika inferensi adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan kata atau sampel. Di sini banyak sekali penggunaan statistika, antara lain kalau di bidang ekonomi itu untuk bidang produksi. Jadi dengan statistik kita dapat memprediksi atau menentukan kira-kira produksi yang akan kita lakukan itu ditambahin atau dikurangin. Itu kan kita akan melihat tren yang ada di pasar. Misalnya tren yang ada di pasar itu jumlah permintaannya lebih banyak atau meningkat, berarti kita harus meningkatkan produksi. Atau di bidang akuntansi atau di bidang pemasaran dan sebagainya. Nah, sebetulnya statistika saat ini juga sudah cukup penting di dalam pengetahuan dalam rangka pengembangan teknologi IT ya, artificial intelligence ya, AI. Nah, statistik ini menjadi salah satu keilmuan yang sangat mendasar di dalam artificial intelligence, terutama juga di dalam machine learning. Karena dalam machine learning dan artificial intelligence dan deep learning pun itu akan membutuhkan data yang banyak. Jadi artificial intelligence atau deep learning juga tidak akan berjalan kalau tidak ada datanya. Jadi semakin banyak data yang ada untuk mendukung sebuah artificial intelligence atau sistem artificial intelligence, itu akan membutuhkan data yang banyak, dan disinilah perannya dari statistik. Oke, kemudian pengetahuan tentang statistik membantu untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Biasanya kalau untuk penulisan karya ilmiah itu seringkali menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Misalnya, contohnya bagaimana pengaruh kinerja karyawan terhadap produktivitas perusahaan, misalnya seperti itu. Atau kalau di dalam teknik komputer misalnya, bagaimana pengaruh kinerja dari sebuah aplikasi yang dibuat terhadap produktivitas, misalnya kayak itu membutuhkan
statistik dalam menghitung hubungan antar variabel itu. Nah, sebetulnya banyak lagi ya penggunaannya yang lain. Lalu membuat keputusan yang lebih baik. Di dalam manajerial saat ini tidak bisa membuat keputusan itu hanya berdasarkan insting. Kebanyakan manajer yang ada sekarang membutuhkan data dalam mengambil keputusan, dan akan membuat keputusan itu akan lebih akurat daripada hanya menggunakan insting. Oke. Kemudian untuk mengatasi perubahan-perubahan. Lalu berikutnya untuk membuat rencana dan ramalan, apa yang disebut dengan forecasting, ya misalnya seorang pemain saham ya, dia akan meramalkan apakah saham ini akan naik atau turun. Itu juga menggunakan statistik, dia akan menggunakan pergerakan yang ada di pasar, data-datanya seperti itu. Lalu masih banyak manfaat yang lain ya. Dalam tahapan statistik ini yang pertama mengidentifikasikan persoalan, mengumpulkan fakta-fakta yang ada, mengumpulkan data asli yang baru, klasifikasi data, penyajian data, dan analisis data. Saya kira ini sudah cukup jelas, ini merupakan langkah-langkah di dalam membuat analisis dengan menggunakan statistik. Ada beberapa istilah dalam statistik. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah seluruh elemen yang akan diteliti. Kemudian ada sampel, ada data. Misalkan kita akan meneliti dengan populasi mahasiswa UMN yang ada di kampus Kramat. Nah, populasinya artinya adalah semua mahasiswa yang ada di kampus Kramat, yang kuliah di kampus Kramat. Sementara mahasiswa UMN yang ada di kampus lain nggak masuk di dalam populasi. Kemudian dari semua mahasiswa yang ada di kampus Kramat ini mau kita ambil sampel. Misalnya kita ambil sampelnya 30%, karena kan tidak bisa jadi kita tidak mungkin akan mengambil data itu dari semua populasi, apalagi misalnya populasinya sangat besar. Misalnya kita ambil populasi penduduk DKI Jakarta, itu kan nggak mungkin kita akan tanyain satu-satu atau kita akan survei satu-satu seluruh penduduk Jakarta. Pasti kita akan mengambil sampel. Nah, sampel ini adalah elemen yang merupakan bagian dari populasi. Tadi kalau populasinya adalah mahasiswa UMN yang ada di Kramat, berarti sampelnya kita ambil mahasiswa yang ada yang kuliah di UMN Kramat, bukan nanti kita ambil mahasiswa UMN yang ada di Cengkareng misalnya, atau di Ciledug misalnya, kayak gitu ya. Itu dalam mengambil sampel. Kemudian data adalah fakta-fakta yang dapat dipercaya. Setelah diambil sampel, nanti kita ambil datanya, apakah itu data primer ataupun data sekunder. Lalu dalam pengambilan sampel, ini ada random sederhana, simple random sampling. Jadi dalam pengambilan sampel ini kita hanya menentukan jumlah sampel yang akan dibutuhkan, tapi kita tidak menentukan kriterianya. Siapapun bisa menjadi sampel asalkan dia masuk ke dalam populasi tersebut. Tidak ada pertimbangan apa-apa. Kemudian ada lagi random berstrata, stratified random sampling. Di sini disebutkan pengambilan sampel yang populasinya dibagi-bagi dalam bagian stratum. Anggota-anggota dari stratum dipilih random, kemudian dijumlahkan. Jumlah ini membentuk anggota sampel. Jadi dari sampel itu kita ambil stratumnya ya. Nah, kemudian dari stratum ini kita jumlahkan secara random ya. Lalu sistematik adalah pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu populasi yang telah disusun teratur dan diberi nomor urut. Lalu kemudian ada luas sampel, kelompok, cluster sampling. Adalah pengambilan tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel, tapi memilih anggota kelompok terlebih dahulu, yang termasuk dalam sampel tersebut. Anggota berada dalam kelompok yang terpilih tersebut. Jika kelompok-kelompok tersebut merupakan pembagian daerah geografis, maka cluster sampling ini disebut juga area sampling. Nah, misalnya tadi bisa juga
Jadi kita ambil klasternya itu berdasarkan gender, misalnya laki-laki dan perempuan, mahasiswi dan mahasiswa, seperti itu bisa menggunakan cluster sampling. Kemudian data ada yang bersifat kualitatif, ada yang bersifat kuantitatif. Kalau kualitatif berarti dia tidak berupa angka, misalnya agama, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, kemudian daerah, dan seterusnya ya. Kemudian kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka. Data ini terdiri dari data kontinu. Data kontinu itu bisa berarti angkanya berupa bilangan pecahan, misalnya tinggi badan. Tinggi badan bisa saja tinggi badan seseorang itu 165,5 cm misalnya. Atau kalau jadikan meter berarti 1,55 meter, kan itu bisa pecahan. Atau misalnya berat badan misalnya 60,25 kg, bisa saja seperti itu. Nah, berbeda sama diskrit. Diskrit adalah data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan pasti. Contohnya, kalau kita berbicara unit mobil misalnya. Unit mobil itu tidak mungkin jumlahnya misalnya 2,5 unit atau 5,25 unit, kan nggak mungkin. Atau contoh lain adalah jiwa. Kalau di kependudukan ya, dalam kependudukan misalnya di suatu desa terdapat 526 jiwa, itu akan selalu diskrit ya, nggak pernah ada misalnya dalam satu desa terdapat 460,5 jiwa. 0,5 jiwanya itu dari mana? Ada belahan jiwa mungkin. Nah, itu nggak mungkin. Kemudian dari waktu ini ada yang namanya data silang, kemudian ada data perkelatan series. Oke, nanti kita pelajarin lagi ya lebih lanjut. Lalu ada cara memperolehnya, ada yang disebut data primer dan ada data sekunder. Data primer, data yang langsung didapatkan dari responden. Data sekunder adalah data yang diambil dari data primer yang telah diolah. Jadi kita bisa mengambil dari pihak ketiga, misalnya dari BPS atau dari instansi tertentu, dan data itu sudah diolah misalnya ya. Ada berdasarkan sumber data, ada data internal, ada data eksternal. Ini sudah cukup dimengerti saya pikir. Kemudian syarat data yang baik adalah benar, objektif, mewakili, wajar, dipercaya, tepat waktu, up to date. Maksudnya tepat waktu ini yang terkini ya, data yang terbaru. Misalnya kalau untuk riset penelitian itu kita jangan mengambil data yang 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, itu udah kelamaan. Kita misalkan ambil paling enggak lah 5 tahun terakhir misalnya, seperti itu. Tapi bisa saja kalau memang dibutuhkan data yang tahun sebelumnya yang lebih lama, bisa aja, tergantung penelitiannya. Tapi usahakan kita mengambil data itu yang terbaru, data-data yang terkini. Kemudian relevan, data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahannya. Nah, lalu di sini ada jenis pengumpulan dan jenis-jenis skala, ada variabel, nanti akan kita pelajarin lebih banyak ya. Kemudian variabel kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya. Lalu nanti ada skala nominal, skala ordinal, nanti bisa dipelajari di slide. Ada skala interval, skala rasio, dan seterusnya. Nah, kita masuk saja ke penyajian data. Saya akan lebih concern di sini. Dalam penyajian data ini ada ada yang disajikan dalam bentuk tabel, ada juga nanti yang disajikan dalam bentuk grafik. Fungsinya nanti berbeda-beda sebetulnya. Jadi di sini disebutkan tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori tertentu atau karakteristik yang tertentu yang memudahkan kita untuk menganalisis. Nah, dalam penyajian tabel di sini ada beberapa jenis ya. Ada yang disebut dengan tabel satu arah. Di sini sebagai contoh tabel satu arah adalah yang pertama adalah jumlah penjualan menurut jenis barang. Ini nama tabelnya adalah tabel penjualan. Kategorinya menurut jenis barang, berarti dia hanya satu kategori.
Artinya ini adalah tabel satu arah. Tabel pengangguran menurut daerah. Nama tabelnya adalah tabel pengangguran, kategorinya menurut daerah. Artinya dia hanya satu kategori. Artinya dia merupakan tabel satu arah, dan berikutnya juga seperti itu. Jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Dan kalau dibikin dalam bentuk tabelnya, tabel satu arah ini hanya terdiri dari 2 kolom ya. Seperti ini tabel target penjualan SPG, SPM Surabaya. Di sini kategorinya hanya jenis outlet ya, jenis outletnya Tono, TG dan seterusnya, ada UFO, Metron ini. Yang sebelahnya ini value-nya. Nah, kemudian yang kedua juga jumlah pengangguran pada 5 kota besar. Ini tabelnya adalah tabel jumlah pengangguran. Kategorinya adalah kota. Kategorinya kota. Yang sebelah ini adalah value. Lalu tabel 2 arah. Tabel 2 arah contohnya jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Ini tabelnya tabel penjualan, kategorinya jenis barang dan daerah penjualan. Berarti ada 2 kategori, artinya ini tabel 2 arah. Kalau dalam bentuk tabelnya di sini seperti ini. Dia terdiri dari lebih dari 2 kolom. Kolom yang pertama ini berisi kategori yang pertama menurut provinsi. Yang di atas ini kategori yang kedua, dia menurut jenis telepon seluler dan telepon fix gitu ya, atau telepon kabel. Nah, kemudian ada lagi yang 3 arah. Di sini contohnya jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Jadi kategorinya adalah jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Kalau dibikin dalam bentuk tabel kurang lebih seperti ini ya. Kategori yang pertama yang ini jenis investasi ya. Di sini ada jasa, perbankan, industri, listrik, migas. Kemudian kategori yang kedua di sini negara asal investornya ya, Amerika, Inggris, Jerman. Lalu ini daerah lokasi investasi di desa atau di kota. Inggris dia investasi di desa atau di kota. Jerman dia berinvestasi juga di desa atau di kota. Nah, kemudian ini latihan nanti dikerjakan sendiri. Lalu ada penyajian lagi dengan menggunakan grafik. Yang pertama garis ya, grafik garis atau line chart. Di sini grafik garis baik tunggal maupun yang ganda sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Umumnya grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series, sekaligus bisa dilihat trennya. Jadi pada intinya dia akan melihat tren. Misalnya tadi kalau kita berbicara harga saham gitu. Jadi dari tren itu kita bisa lihat apakah trennya harga saham itu naik atau trennya turun. Dari line chart kita bisa melihatnya. Contohnya gambar ini ya, ini perkembangan harga saham Indosat. Kalau lihat dari sini ini grafiknya dia cenderung naik rata-rata. Nah, bagaimana kita membuat line chart ini? Nah, misalkan di sini saya punya data seperti ini. Ini data main-mainan, jadi bukan data yang sebenarnya. Di sini misalnya penjualan yang ada di sebuah showroom. Saya showroom mobil atau showroom motor ini ya. Tapi di sini ada motor, ada mobil, ada sepeda. Ini showroom yang nggak jelas juga sebetulnya. Nah, di sini data ini diambil dari 2017 sampai dengan 2021. Jadi di sini ada berapa jenis kendaraan yang dijual di situ: mobil sedan, mobil minibus, mobil pickup, motor sport, motor matic, ada juga sepeda limpit di sini. Karena sepeda sekarang itu merupakan barang yang mahal ya. Beberapa sepeda yang harganya di atas 10 juta. Nah, dari data ini kita mau buat line chart. One line chart itu berarti hanya satu variabel atau satu kategori yang kita ambil ya. Misalnya kita mau lihat perkembangan penjualan dari mobil pick up misalnya. Kita
kita ambil data yang mobil pickup kita blok dari sini ke sini, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Nah, tapi karena saya menggunakan Excel yang berbasis macOS, mungkin nanti menunya agak sedikit berbeda dengan Excel yang ada di Windows ya. Nah, kalau di macOS tapi pada prinsipnya sama, cuman paling letaknya aja yang berbeda. Kemudian kita insert di sini. Kita insert. Nah, di sini ada pilihan kalau di macOS ini ya, line. Jadi kita ambil line, kita ambil model-modelnya apakah ini, kita ambil yang ini aja supaya kita bisa lihat dotnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kita dapat perkembangan penjualan mobil pickup ini. Berarti kalau kita lihat trennya di menurun mulai dari tahun pertama sampai tahun kedua. Nah, sekarang kita masukkan tahunnya di sini ya. Jadi kalau untuk meletakkan tahun, kita klik kanan, kemudian kita select data ya. Kemudian kita letakkan di sini horizontal kategori axis label. Jadi kita ambil tahun, mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kemudian kita klikkan, maka akan tampil tahun di bawahnya. Nah, ini bisa saja nanti kita ganti judulnya menjadi penjualan. Atau kita anggap aja ini line chart gitu ya, atau tabel garis. Ini one line chart. Nah, kemudian ada lagi multiple line chart. Jadi kita buat, kalau di sini kan yang kita ambil tadi mobil pickup ya. Nah, kemudian kita mau tambahkan lagi, misalnya kita mau ambil motor matic, misalnya kita ambil motor matic ya, untuk chart yang kedua, untuk line yang kedua. Kita ambilkan dulu. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi dengan select data tadi. Di sini kita tambahkan seriesnya. Seri 1 tadi kita namain dengan mobil pickup. Oke. Ini seri 2 kita namain dengan motor matic. Kita ambil sini motor matic. Nah, value-nya kita tambahkan di sini. Mulai dari ini ya, C8 sampai dengan V8. Kita oke kan. Ya, kita mendapatkan di sini yang ini adalah untuk motor matic, yang ini adalah untuk mobil pickup. Jadi kalau kita mau berikan dia label atau legend ya, kita bisa masukkan ke sini misalnya gitu ya, untuk memberikan keterangan kalau yang biru ini adalah mobil pickup, yang orange ini adalah motor matic. Ini untuk multiple ya. Jadi ini bukan line chart lagi, tapi dia sudah menjadi multiple line chart. Oke. Cara yang kedua, bisa juga kita buat langsung. Jadi misalnya dari semua tabel ini, dari semua tabel mau kita bikin multiple line chart. Jadi kita blok semuanya. Oke. Lalu kita insert tadi ke line. Kita pilih di sini ya. Nah, dia akan muncul data seperti ini, gambar grafiknya.
Tapi kalau di Excel ini dia akan automatically ya, jadi dia akan mengambil data itu, mengasumsikan data itu sendiri. Nah, karena di sini jumlah baris itu lebih banyak dari jumlah kolom, maka series ini dia akan ambil berdasarkan kolom. Jadi dia akan ambil berdasarkan yang terkecil ya. Ini pun jumlah kolomnya ada 5, jumlah barisnya ada 6, maka dia akan mengambil jumlah kolom. Series yang di sini ini adalah series untuk tahun. Jadi ini tahun yang 2017, ini 2018, 2019, 2020, 2021. Padahal kita seharusnya mengharapkan series ini adalah yang ini, mobil sedan, minibus, pick up, motorsport, otomatis, seperti itu. Nah, ini harus kita ubah. Jadi kembali lagi ke syarat data, kita switch row to column. Nah, sehingga dia seriesnya ada 6, karena di sini ada mobil sedan, minibus, pick up, motorsport, otomatis, dan sepeda. Nah, sekarang kita masukkan seriesnya satu-satu. Series yang satu ini untuk mobil sedan, series yang kedua ini untuk minibus, series yang ketiga ini untuk pick up, series yang keempat motorsport misalnya, series yang kelima otomatis, dan series yang keenam sepeda. Nah, kemudian kita masukkan horizontal kategori untuk kita masukkan di sini tahunnya, dari tahun 2017 sampai dengan 2021, baru kita oke. Sehingga didapatkan grafik yang seperti ini, yang sudah kita sesuai dengan harapan kita, bahwa ini untuk data mobil sedan yang ini ya, bawah ya. Kemudian yang di atas, paling atas ini adalah otomatis, dia terjadi penurunan, kemudian naik lagi di tahun 2001. Yang ini untuk mobil minibus, yang hijau ini sepeda, yang kuning ini motorsport. Gitu. Itu dengan multiple line chart. Berikutnya ada lagi grafik batang atau balok. Grafik batang atau balok, bar chart secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single bar chart yang terdiri dari 1 batang saja, dan multiple bar chart yang terdiri dari beberapa batang. Grafik batang baik yang tunggal maupun yang ganda terdiri dari beberapa batang, sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Jadi dia untuk komparatif ya, jadi untuk studi komparatif, misalnya dari 2 tahun kegiatan tahun 2020 kita bandingkan dengan kegiatan tahun 2021, misalnya itu bagaimana, mana yang lebih baik. Kalau di sini kegiatan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023, mana yang lebih baik, apakah di sini lebih baik daripada di sini, apakah 2022 justru yang lebih baik daripada 2023. Nah, kalau di Excel membuatnya bagaimana? Jadi di Excel misalnya kita mau membandingkan yang tahun 2020 dengan tahun 2022, kita akan bandingkan mana yang lebih baik. Nah, kita blok untuk data tahun 2020 sama tahun 2021 ya, 2021. Nah, kemudian kita insert di sini kita pilih yang bar, yang ini ya. Kita pilih yang ini. Nah, kembali tadi karena jumlah kolomnya lebih sedikit, maka dia akan mengambil seriesnya itu berdasarkan tahun. Jadi yang ini, yang hijau ini untuk 2020, yang yang orange ini untuk tahun 2021. Padahal kita berharap seriesnya itu yang ini ya, mobil sedan, minibus, mobil pickup, motorsport, dan sampai dengan sepeda. Kita bandingkan tahun 2020 dengan 2021.
kita kembali lagi seperti tadi, jadi kita select data di sini, kemudian kita switch row and column. Oke, ya seperti ini ya, horizontal kategorisnya. Ini kita ambil tahun ya, tahun 2020 sama 2021. Lalu seriesnya ya seperti tadi ya, kita ambil yang untuk seri 1 ini mobil sedan, seri 2 ini minibus, seri 3 pickup, seri 4 motorsport, seri ke-5 Matic, misalnya itu seri ke-6 ini sepeda. Nah, kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Jadi kita mengkomparatif. Jadi ini komparasi ya, komparasi kegiatan tahun 2020 dengan 2021. Gimana kinerjanya? Apakah dia lebih baik? Apakah dia justru lebih menurun? Kalau di sini terlihat lebih baik ya, untuk misalnya yang ini, yang otomatis ini di tahun 2021 penjualannya dia jauh lebih tinggi daripada tahun 2020, lebih kayak gitu. Jadi dia untuk mengkomparatif atau untuk mengcompare ya, membandingkan 2 tahun yang berbeda, kegiatan di 2 tahun yang berbeda. Oke, berikutnya ada grafik lingkaran atau pie chart. Secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single pie chart yang terdiri dari satu lingkaran aja, dan kemudian multiple pie yang terdiri dari beberapa lingkaran. Grafik lingkaran baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik tertentu, biasanya dalam bentuk persentase dan cross section ya. Nah, seperti ini contohnya, ini grafik penjualan spare part kendaraan bermotor. Nah, kalau di contoh kita ini ya, karena pie chart itu dia untuk menjelaskan seberapa besar kontribusi dari sebuah beberapa jenis ya, atau sebuah jenis yang ini misalnya barang, seberapa besar sih kontribusi penjualan dari mobil sedan itu terhadap pendapatan, berapa besar kontribusi minibus, berapa persen misalnya, seberapa besar kontribusi dari sepeda. Nah, ini kita tidak bisa dari unit, karena ini satuannya unit. Kalau unit itu kita tidak bisa jumlahkan, misalnya di sini 183 sedan ditambah 263 minibus, itu nggak bisa kita jumlahkan. Sama kalau dalam matematik itu misalnya 2x ditambah 3y, itu tidak akan bisa kita jumlahkan. Maka kita tidak bisa mengambil persentase dari situ. Supaya bisa kita buat dalam bentuk persen, jadi kita harus samakan dulu value-nya. Nah, di sini ada harga. Jadi misalkan di sini dalam juta ya, harga mobil sedan 250 juta, minibus 180 juta, dan seterusnya sampai dengan sepeda 15 juta, anggaplah seperti itu. Nah, kita cari misalnya berapa besar sih kontribusi dari mobil sedan ini terhadap revenue atau terhadap pendapatan. Jadi kita kalikan dulu. Misalkan aja kita kalikan di sini yang supaya yang terlihat ya. Ini di sinilah. Ini sama dengan ini, harganya kita kalikan dengan kita ambil yang tahun 2020 ya. 2020. Contoh saja nih, 2020. Oke. Nah, ini dia sudah menjadi value ya, atau sudah menjadi harga ya. Nanti value-nya dia akan sama karena dalam satuan rupiah semua. Oke. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Nah, ini baru bisa kita sum di sini, jumlahkan. Jadi berapa sih jumlah pendapatannya di sini? Kita bisa gunakan sum
ya, atau bisa kita gunakan AutoSum ya. Nanti baru kita cari presentasinya di sini. Kalau presentasi kan berarti 45 eh, apa, 45 juta, ini 45 dikali juta ya, 45.000 dikali juta ya, 45 miliar lah ya kurang lebih kayak gitu ya, 750 juta. Kalau kita cari dalam presentasi ini berarti sama dengan ini, kita bagi dengan ini ya. Oke, tapi yang ini kita kasih string ya, supaya dia nggak berubah. Kurang ya. Oke. Lagi. Oke ya. Nah, kita ubah dalam bentuk presentasi. Percentage. Salah nih. B11 dibagi dengan B17. Oke, 32% misalnya. Kita copy ke bawah. Ini baru dapat kita presentasi. Ya, dapat presentasi seperti inilah ya. Nah, tapi dengan membuat dalam bentuk pie chart, kita nggak harus ambil dari presentasinya, kita ambil aja dari sini. Kita ambil dari sini, kemudian kita insert. Di sini kita ambil pie. Boleh yang 3G misalnya ya, kita ambil yang 3G. Untuk 3G kayak gini ya. Oke. Nah, ini bentuk pie chart. Nah, sekarang kita tinggal masukkan apa namanya, seriesnya ya. Select data. Oke. Contohkan ke kategorisnya, kita masukkan ini algoritmnya. Jadi yang warna-warna ini ada minibus, ada pickup, ada mobil sedan, seterusnya. Kalau di sini kita bisa juga lihat bentuk-bentuk yang lainnya yang lebih bagus ya. Misalnya mau kita ubah lagi, ini kita tariklah seperti ini supaya dia terlihat seperti belahan kue kayak gitu kan, bisa. Atau nanti kita bisa tambahkan value di sininya berapa persennya. Bisa juga kita tambahkan di sini untuk atau nanti kita bisa cari model-model yang lain ya, seperti ini misalnya, atau seperti ini jadi kelihatan presentasinya. Terserah, jadi tinggal kita pilih saja ya. Nah, sini kan kelihatan presentasinya, mobil bus berapa, mobil pickup berapa, dan seterusnya. Ini masih kita bisa perindah lagi sebetulnya ya. Dari sini kita bisa atur lagi bentuknya seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi pie. Berikutnya adalah piktogram. Piktogram ini sebetulnya sama dengan bar chart. Jadi dalam piktogram ini masing-masing gambar itu dia akan menjelaskan berapa unit yang akan terjual. Nah, kalau piktogram ini mungkin bisa dalam bentuk unit ya, unit. Nah, bagaimana membuatnya di dalam Excel misalnya seperti ini. Kita ambil yang tahun 2020. Kita insert lagi. Kita ambil bar chart gitu ya. Oke. Kemudian kita select data, lalu kita masukkan di sini di label aksesnya aja. Label aksesnya adalah dari jenis kendaraan ya.
Nah, di sini kelihatan mobil sedan, minibus, dan seterusnya. Nah, jadi kita tinggal ganti masing-masing bar ini dengan gambar. Jadi kita ganti gambar. Oke, sebelumnya kita sudah harus download dulu ya, misalnya gambar yang kita inginkan. Kita download dulu gambar yang sudah kita inginkan. Di sini yang pertama ini mobil sedan, tapi diusahakan dalam bentuk PNG supaya latar belakang dari gambar tersebut dia nggak kelihatan gitu ya. Jadi yang pertama itu mobil sedan. Insert. Oke, nah di sini ada pilihan strength, stack, dan stack and scale width. Kita ambil stack and scale width. Jadi kita bikin skalanya satu gambar itu untuk 50 unit. Misalnya kita enter. Nah, sehingga satu gambar mobil ini akan mewakili 50 unit mobil yang terjual. Kemudian begitu juga minibus, kita ambil di picture, file, sini saya sudah download ya minibus, insert, lalu kita klik di sini stack and scale, kita ganti juga 50. Jadi satu gambar mobil di situ mewakili 50 unit. Berikutnya juga seperti itu. Nah, misalnya ini mobil pickup, saya sudah bikin juga ya, sudah download gambar. Misalnya ini ada mobil pickup, insert, kemudian stack and scale width 50,